habiskan waktuku jelajahi dunia. Dirimu laksana surgaku, tempat ku mencurahkan segala rasa cinta suci yang tulus di dalam batinku. Tiada yang mampu gantikan titahmu di hatiku, menyejukkan seluruh jiwa, melebur ke dasar sukmaku. Haruskah ku berpasrah hadapi semua ini, mencoba memulainya kembali dengan harap pasti, namun kadang raguku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik anak-anak, kali ini pada sore hari ini kita akan belajar tentang ruang terbuka hijau. Nah, di sini saya sama Ibu Syarina. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, mungkin bisa dilihat di bawahnya ada kotoran atau enggak? Mungkin bisa dirapikan. Itu di bawah itu ada sampah buatan. Tolong mas gitu. Nah, diambil dulu ya. Oke, apakah sudah? Sudah. Masih semangat ini? Masih. Mungkin sebelum memulai pembelajaran kali ini, saya ada speaking terlebih dahulu. Oke, jika saya nanti bilang tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, nanti tepuk tiga. Jika saya nggak bilang tepuk, cuma dua aja, nanti nggak boleh tepuk. Siap-siap. Sambil berdiri, coba. Mungkin nanti bisa lihat ya yang salah. Oke. Tepuk satu. Masih nggak tahu aja. Sejak awal. Oke. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu. Dua. Satu kali lagi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk tiga. Tepuk dua. Tepuk satu. Dua. Oke, baik. Bisa duduk kembali. Oke, jadi pembelajaran kali ini yaitu ruang terbuka hijau. Ada yang tahu sebelumnya ruang terbuka hijau? Belum. Saya coba apa ruang terbuka hijau? Ruang terbuka hijau adalah area terbuka di perkotaan yang ditumbuhi vegetasi seperti taman dan hutan kota. Oke, ruang terbuka hijau adalah ruang terbuka hijau adalah area atau lahan yang dibiarkan terbuka dan ditumbuhi vegetasi alami atau buatan yang memiliki fungsi utama untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan ekosistem perkotaan. Nah, undang-undang yang mengatur tentang ruang terbuka hijau, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. UU ini mendefinisikan ruang terbuka hijau sebagai area memanjang atau kelompok yang terbuka dan digunakan untuk tanaman, baik alami maupun sengaja ditanam,
MU ini juga menetapkan bahwa ruang terbuka hijau itu minimal 30% dari luas wilayah kota. Nah, jenis-jenis ruang terbuka hijau itu ada dua, ruang terbuka hijau publik dan privat. Nah, apa sih ruang terbuka hijau publik? Yaitu ruang terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum seperti taman kota, alun-alun, dan hutan kota. Kemudian ruang terbuka privat yaitu ruang terbuka yang berada dalam kepemilikan pribadi seperti taman, pekarangan rumah, ataupun lahan pribadi. Kemudian ada fungsi dan manfaat ruang terbuka hijau. Ada fungsi ekologisnya, yaitu menyediakan habitat bagi flora dan fauna, menyerap karbon dioksida, serta mengurangi dampak pemanasan global. Kemudian ada fungsi sosial, yaitu menjadi tempat rekreasi, olahraga, dan aktivitas sosial masyarakat. Adapun fungsi ekonominya, yaitu menambah nilai properti di sekitar dan menjadi daya tarik wisata yang meningkatkan pendapatan daerah. Kemudian ada fungsi estetika, yaitu meningkatkan keindahan kota dan memberikan kenyamanan bagi penduduk. Nah, untuk ini bisa dijelaskan oleh Bu Serena. Oke, selanjutnya itu adalah tantangan dalam menjaga ruang terbuka hijau. Yang pertama ada alih fungsi lahan, berkurangnya ETH akibat pembangunan infrastruktur dan pemukiman. Yang kedua, kurangnya kesadaran dari masyarakat, yaitu dari kurangnya partisipasi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian rumah ETH. Minimnya regulasi dan penegakan hukum, kurangnya kebijakan yang mendukung pengelolaan dan perlindungan ruang terbuka hijau. Next. Lanjut, ada strategi yang pertama, peningkatan regulasi, yaitu memperketat kebijakan terkait penggunaan lahan untuk memastikan proporsi RTH tetap terjaga. Yang kedua ada edukasi dan partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau. Yang ketiga ada pengembangan teknologi hijau menggunakan metode inovatif dalam pengelolaan lingkungan seperti taman, vertikal dan atap hijau. Next, sekarang kita ayo nyanyi bareng-bareng. Ada dari Mbak Nela bisa. Oke, mungkin kita sebelum itu ada yang tahu nyanyiannya? Sudah tahu. Jadi pakai nada ini. Yang di sini senang, di sana senang. Tahu nggak wakilan? Wakilan bisa maju. Iya, mungkin Mbak Cindy bisa maju. Ayo, silakan. Oke. Tengah-tengah sini. Iya, sini. Oke. 1, 2, 3. Membaca senang, belajar senang, mencari ilmu dengan senang, berpikir senang, bernalar senang, mencari ilmu dengan senang, mencari ilmu dengan senang, hati pastinya pasti bisa. Ayo kawan, mencari ilmu dengan senang, hati pastinya bisa. Ayo kawan. Gak selaras, coba satu kali lagi. Ayo. Yang selaras. 1, 2, 3. Membaca senang, belajar senang, mencari ilmu dengan senang, berpikir senang, bernalar senang, mencari ilmu dengan senang, mencari ilmu dengan senang, hati pastinya pasti bisa. Ayo kawan. Mencari ilmu dengan senang, hati pastinya bisa. Ayo kawan. Selanjutnya ini ada pertanyaan. Menurut kalian mengapa ya kota-kota besar membutuhkan taman atau hutan kota di tengah padatnya bangunan? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke,
Oke, silakan. Karena ruang terbuka hijau itu bisa menjaga kualitas udara Ibu, terus juga bisa menyediakan tempat rekreasi dan bisa mengurangi stres masyarakat kota. Oke, betul, beri tepukan. Karena Mbak Alif sudah bisa menjawab, Ibu punya hadiah. Terima kasih, Kak. Oke, tadi dari jawaban Mbak Alif benar ya, karena bangunan di ibu kota kan beda tinggi-tinggi dan kita tuh membutuhkan sebagai manusia, kita membutuhkan oksigen dan taman atau bangunan kota itu fungsinya tidak hanya untuk estetika saja, tapi juga sebagai tadi yang disebutkan ada rekreasi, terus tempat penghilang stres, karena kita orang-orang di kota itu pasti sibuk dengan pekerjaan yang sangat padat sekali kayak gitu. Oke, mungkin selanjutnya yaitu adalah penugasan atau penugasan. Sekarang ibu mau dengan kelompok dibagi dua-dua. Sebelah kanan ibu, sebelah kanan ibu 5, sebelah kiri ibu 5. Bisa memecah? 5. Udah. Oh, kayak nggak masuk satu ya? Iya. Masing-masing kelompok ada satu ya? Sekarang dibuka halaman yang infografis tahap 3. Ini ya itu halaman 3. Sudah, tahap 3 sudah dibuka semuanya? Sudah, Bu. Oke, itu kan perintahnya buatlah infografis secara berkelompok yang menggambarkan manfaat ruang terbuka hijau dan cara menjaga keberlanjutannya. Dari materi yang telah dipaparkan oleh Ibu dan Ibu Nela, sekarang tugas kalian yaitu membuat infografis dan waktunya kita beri 8 menit. Apa cukup? Oh, cukup ya? 8 menit dulu aja dulu. Oke, waktunya dimulai dari sekarang. Kok tinggi sekali?
Ini sudah. Oke, kalau ini sudah. Yang cowok semua belum, Mbak? Sudah ya, kalau sudah ya, sudah semua? Sudah. Oke. Sekarang setelah mengerjakan tugas yang telah Ibu beri, Ibu mau salah satu perwakilan dari kelompok kalian maju untuk mempresentasikan hasil tugas kalian. Balik, Bu. Balik, mau. Siapa yang cowok bisa ngajar? Siapa? Ayo coba itu sendiri tadi ya. Karena tadi rame terus ya, Ibu mau tahu hasil kerja kalian kayak gimana. Ayo, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok saya tadi tentang manfaat RTH. Infografisnya tunjukin depan. Ini hasil karya kan, karya teman-teman. Jadi manfaat yang pertama itu ada menambah estetika. Terus yang kedua ada daerah sebagai daerah resapan air. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan kualitas oksigen. Seperti itu teman-teman. Cara menjaganya. Cara menjaganya itu dengan perawatan berlanjut. Jadi misalkan ada penyiraman dari dinas setempat seperti itu. Jadi juga masyarakatnya jadi diberi himbauan untuk tidak membuang sembarangan di daerah RTH seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, karena sudah maju dan ternyata hasil dari diskusi kelompok dari mereka itu jawabannya benar, Ibu kasih hadiah. Oke, baik. Ibu rasa untuk pembelajaran hari ini sudah cukup. Mungkin dari kalian ada yang mau mewakili untuk refleksi untuk materi hari ini kesimpulan? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Gita. Jadi yang telah saya pelajari hari ini yaitu tentang RTH, kita menyadari bahwa keberadaan ruang hijau di perkotaan bukanlah hal sepele. RTH berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, memperbaiki kualitas udara, dan memberikan ruang interaksi sosial bagi masyarakat. Betul sekali. Ruang terbuka hijau. Penjelasan dari Mbak Gita sudah cukup. Ditepuk tangan dong. Ternyata anak Ibu hari ini memperhatikan ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin Ibu kasih feedback sedikit. Jadi kan kalian ini sebagai pelajar, Ibu harap sebagai generasi selanjutnya yaitu kalian harus sadar bahwa menjaga lingkungan itu sangat penting ya untuk DKT. Jadi untuk hari ini mungkin Ibu akhiri. Untuk mungkin doa setelah pembelajaran bisa diwakilkan oleh Mas Kolbi. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Oke, mungkin untuk materi kita hari ini sudah selesai. Mohon maaf jika saya dan Ibu Serina ada salah kata. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.